Kamu pasti tahu badak, tapi tidak semua orang pernah melihat badak secara langsung. Mereka adalah hewan yang sangat sulit ditemukan, bahkan di kebun binatang sekalipun. Badak adalah hewan endemik dari benua Asia dan Afrika. Namun hanya beberapa negara saja yang memiliki badak di alam liarnya. Dari 5 spesies badak di dunia, 2 diantaranya ada di Indonesia. Kamu pasti pernah mendengar tentang badak Sumatera dan badak Jawa. Secara kasat mata, keduanya memang sangatlah mirip. Bedanya, badak Jawa bercula 1 dan badak Sumatera bercula 2. Meskipun begitu, mereka memiliki banyak kesamaan. Badak adalah pemakan daun dan ranting. Biasanya, di siang hari badak akan berkubang di lumpur untuk menenangkan diri dan beristirahat. Kedua badak ini adalah yang terkecil di antara badak lainnya. Dan badak Sumatera adalah yang paling kecil. Dia hanya memiliki tinggi 120 hingga 145 cm, panjang hingga 2,5 meter, dan berat hingga 800 kg. Sementara badak Jawa memiliki ukuran yang lebih besar dengan tinggi 120 hingga 170 cm dengan panjang 3,5 meter serta berat yang dapat mencapai 2,3 ton. Badak Jawa dan badak Sumatera dulunya dapat dijumpai di luar Pulau Jawa dan Sumatera. Badak Jawa pada zaman dulu dapat ditemukan di Sumatera, negara-negara Asia Tenggara, bahkan hingga ke India. Sementara badak Sumatera dapat ditemukan juga di Kalimantan, dan dulunya mereka tersebar hingga ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Myanmar, India, dan Bangladesh. Keduanya menjadi mamalia yang paling banyak mendapat perhatian dunia, bukan karena tampilannya, tetapi karena jumlahnya yang sama-sama kurang dari 100 ekor. Hanya tersisa 80 ekor badak Sumatera di alam liar, dan 75 ekor badak Jawa di alam liar. Perburuan cula dan badak yang dianggap sebagai hama di dunia pertanian menjadi faktor semakin menurunnya populasi badak di Indonesia. Ini adalah primata terkecil di dunia. Ukurannya tidak lebih besar dari genggaman tangan orang dewasa, dengan bobot maksimal hingga 130 gram dan panjang 10 hingga 15 cm. Mereka disebut sebagai monyet terkecil di dunia. Mereka adalah Tarsius kerdil, primata nokturnal dari Sulawesi Tengah. Tarsius kerdil memiliki tubuh kecil dengan tangan yang panjang dan mata yang besar, lebih besar dari otaknya. Karena matanya yang sangat besar, mereka tidak dapat menggerakkan matanya. Tetapi Tarsius kerdil dapat memutar kepalanya 180 derajat ke arah manapun untuk menemukan mangsanya. Mereka juga memiliki kaki yang panjang, 2 kali lipat lebih panjang dibandingkan tubuhnya, yang digunakan untuk melompat dari pohon satu ke pohon lainnya. Meskipun ukurannya yang kecil, mereka dapat melompat sejauh 3 meter. Tarsius kerdil adalah hewan karnivora yang biasa memakan serangga seperti belalang, kumbang, hingga jangkrik. Terkadang, mereka juga memakan vertebrata kecil seperti kadal atau kelelawar. Mereka berburu menggunakan pendengaran yang tajam. Telinga Tarsius akan bergerak secara independen untuk menemukan mangsa potensial. Setelah mangsa ditemukan, Tarsius akan menyergap mangsanya menggunakan jari-jarinya yang panjang. Meskipun memiliki penampilan yang cukup seram, Tarsius kerdil adalah hewan yang setia terhadap pasangannya. Uniknya, bayi Tarsius kerdil bisa langsung memanjat ketika usianya masih 1 hari. Sayangnya, satwa endemik Indonesia ini masuk ke dalam daftar merah atau berstatus sebagai satwa yang dilindungi karena hampir punah. Hal ini terjadi karena hutan sebagai tempat berlindung dan mencari makan Tarsius semakin sempit dari waktu ke waktu. Terdapat 9 harimau di dunia, dan 3 diantaranya ada di Indonesia. Dari 3 spesies ini, hanya 1 yang masih bertahan. Harimau adalah kucing besar yang berasal dari benua Asia. Mereka termasuk dalam genus Panthera bersama dengan singa, leopard, dan jaguar. Di antara berbagai spesies kucing tadi, harimau adalah yang paling besar. Dan dari seluruh spesies harimau yang tersisa, harimau Sumatera adalah yang paling terkecil. Beratnya dapat mencapai 140 kg dan tinggi 60 cm. Jika kucing pada umumnya tidak menyukai air, namun berbeda dengan harimau, mereka dikenal sebagai perenang yang handal. Harimau adalah spesies yang soliter atau berburu secara mandiri. Mereka kerap berburu mangsa pada malam hari. Harimau adalah apex predator yang merupakan puncak dari rantai makanan. Meskipun begitu, mereka berada dalam status terancam punah. Di Indonesia, harimau Sumatera adalah spesies harimau yang masih bertahan setelah 2 saudaranya, harimau Jawa dan Bali, dinyatakan punah. Hingga saat ini, diperkirakan jumlah harimau Sumatera yang tersebar di Pulau Sumatera adalah 400 ekor saja. Hewan ini mendapatkan julukan manusia hutan. Mereka memiliki kemiripan DNA sebesar 97% dengan manusia, lebih tinggi dibandingkan simpanse. Ini adalah orangutan, primata endemik dari Pulau Kalimantan dan Sumatera. Orangutan menghabiskan 95% kehidupannya di atas pohon. Salah satu hal unik dari orangutan adalah lengan mereka yang lebih panjang daripada kakinya.
Lengan yang panjang berguna bagi orangutan untuk bergelantung dan berpindah dari pohon ke pohon lainnya. Terdapat 3 subspesies orangutan, yaitu orangutan Kalimantan, orangutan Sumatera, dan orangutan Tapanuli. Ketiganya memiliki kesamaan. Yang membedakannya adalah orangutan Kalimantan memiliki bulu merah yang sedikit lebih gelap daripada saudara mereka di Sumatera. Makanan mereka adalah buah-buahan, kacang-kacangan, dedaunan, hingga telur burung. Orangutan dikenal sebagai penyebar biji. Saat memakan buah, mereka juga akan menelan biji buah tersebut. Namun, karena tidak bisa dicerna, biji buah itu akan keluar sebagai kotoran. Dari kotoran tersebut akan tumbuh pohon buah baru. Sayangnya populasi orangutan semakin merosot karena penebangan, perburuan liar, dan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Jika kamu berpikir kanguru hanya ditemukan di Australia, maka kamu salah. Ini adalah kanguru pohon yang dapat ditemukan di Papua. Kanguru pohon adalah mamalia berkantong, salah satu anggota keluarga Macropodidae. Berbeda dengan saudaranya, kanguru pohon hidup di pepohonan. Mereka lamban jika berada di darat, tetapi lincah di atas pohon. Kaki depannya sangat kuat dan berotot untuk memijak. Mereka bisa melompat dari pohon ke pohon lain berjarak 8,8 meter. Ekor kanguru pohon lebih panjang dari tubuhnya dan juga tebal untuk menyeimbangkan tubuh di atas pohon. Sama seperti anggota keluarga kanguru lainnya, kanguru pohon tidak bisa berkeringat. Jika gerah, mereka akan menjilati tubuhnya. Kanguru pohon menghabiskan 60% waktunya untuk tidur. Terdapat 14 spesies kanguru pohon yang tersebar di benua Australia, Papua, dan sekitarnya. Sayangnya, semua dari spesies tersebut terancam punah. Bahkan, kanguru pohon mantel emas yang menjadi maskot Pekan Olahraga Nasional pada tahun 2020 diperkirakan tidak lebih dari 15 ekor saja. Dari hewan inilah lambang Garuda Pancasila terinspirasi. Sang penguasa langit Jawa, elang Jawa. Mereka memiliki nama Latin Nisaetus artelsi dan memiliki ciri-ciri badan langsing dengan panjang tubuh antara 60 hingga 70 cm serta sayap 110 hingga 130 cm. Keunikan elang Jawa adalah kepalanya yang berwarna coklat kemerahan dengan jambul tinggi menonjol yang terdiri dari 2 hingga 4 bulu sepanjang 12 cm. Elang Jawa termasuk hewan karnivora yang mengonsumsi burung, kadal, ular, dan mamalia kecil. Mereka mempunyai suara seperti peluit yang digunakan untuk memanggil pasangannya atau kawanannya. Musim kawin terbanyak dari elang Jawa adalah sekitar bulan Mei hingga bulan Agustus. Kini, sang penguasa langit Jawa sudah tidak berkuasa lagi. Status elang Jawa sudah terancam punah. Kerusakan habitat akibat alih fungsi pembangunan, pertanian, dan kebakaran, serta perburuan liar menjadi faktor-faktornya. Diperkirakan, kini populasinya hanya berkisar antara 600 hingga 900 ekor saja. Bukan mengerami telurnya, burung maleo justru mengubur telurnya. Ini adalah burung endemik yang hanya dapat ditemukan di Pulau Sulawesi, Indonesia. Mereka menyukai tempat berpasir di dekat pantai atau sumber air panas alami. Maleo menyukai tempat seperti itu untuk mengubur telur-telurnya. Maleo adalah burung yang setia. Mereka monogami dan selalu pergi berpasangan. Bahkan jika salah satu pasangannya mati, maleo tidak akan mencari pasangan lain. Saat bertelur, pasangan maleo akan menggali lubang untuk meletakkan telurnya. Dibantu dengan panas bumi, telur maleo akan menetas 62 hingga 85 hari. Setelah telur dikuburkan, pasangan maleo akan membuat banyak lubang palsu untuk mengelabui predator yang ingin memakan telurnya. Dibutuhkan 48 jam bagi bayi maleo untuk keluar dari dalam tanah. Setelah keluar, bayi maleo sudah langsung dapat berjalan dan mencari makanannya sendiri. Maleo memiliki postur seperti ayam dengan mahkota yang menyerupai benjolan di kepalanya. Mahkota tersebut berfungsi sebagai pengukur suhu saat maleo menggali lubang. Karena maraknya pembukaan lahan baru, penebangan liar, pembakaran hutan, dan hilangnya habitat, kini maleo telah terancam punah. Jika kamu ingin mendukung channel ini, kamu dapat memberikan dukungan dengan cara like dan share, atau ikut berdonasi lewat Saweria. Cacing ini dapat mengeluarkan lendir lengket dari kepalanya untuk menangkap mangsanya. Ini adalah velvet worm, bahasa Indonesianya cacing bludru. Mereka sudah ada di hutan hujan Kalimantan sejak periode Kambrium atau sekitar 500 juta tahun yang lalu. Onychoper, atau lebih dikenal dengan cacing bludru. Meskipun memiliki sebutan cacing bludru, mereka sebenarnya bukan cacing. Mereka memiliki 200 spesies yang berbeda. Cacing bludru berkerabat dekat dengan antropoda seperti laba-laba, udang hingga lipan, dan tardigrada seperti beruang laut. Meskipun penampilannya lucu dan menggemaskan, mereka sebenarnya adalah karnivora yang rakus dan aktif. Cacing ini biasanya memangsa laba-laba, rayap, dan kumbang menggunakan strategi berburu yang unik, yaitu dengan mengeluarkan lendir lengket dari kedua kelenjar lendirnya di setiap sisi mulutnya.
Mereka mengeluarkan lendir lengket berwarna putih susu yang digunakan untuk menjerat mangsa dan untuk pertahanannya. Cacing bludru dapat ditemukan di hutan beriklim sedang dan tropis, khususnya di Australia, Selandia Baru, Amerika Tengah dan Selatan, Karibia, serta Asia Tenggara, dan India.